Oke, teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu seputar literatur review. Namun kali ini saya akan belajar dengan teman-teman sekalian untuk bagaimana supaya kita bisa istilahnya kita bisa melakukan atau mencari gap penelitian menggunakan sebuah tools. Nah, kalau mungkin selama ini di antara kita banyak yang masih menggunakan manual, artinya kita mengecek satu persatu, membaca satu persatu, itu juga tidak masalah ya. Namun ini ada alternatif dari sebuah tools yang ada di internet yang bisa kita gunakan untuk mencari gap atau mencari research gap dalam penelitian yang akan kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tools yang namanya Open Knowledge Map. Nah, sebelumnya saya perlu overview dulu tentang Open Knowledge Map ini. Nah, Open Knowledge Map ini adalah sebuah tools yang disediakan oleh salah satu dari pengindeks artikel, yaitu basesearch.net. Ini ya alamatnya. Nah, basesearch.net ini adalah sebuah lembaga pengindeks dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang ada di internet. Kemudian Basesearch ini membuat sebuah tools yang namanya Open Knowledge Map, di mana Open Knowledge Map ini cara kerja algoritmanya ini adalah berbasis teks. Kemudian dari teks yang sudah diuploadkan di dalam internet dari artikel-artikel tersebut dilakukan proses analisis. Nah, maka dengan Open Knowledge Map ini, jika kita mengetikkan kata kunci sesuai dengan penelitian yang kita lakukan, maka dia akan melakukan cluster-cluster atau dia akan mengelompokkan dokumen-dokumen atau mungkin topik-topik research yang sudah pernah dilakukan berdasarkan indeks yang sudah dilakukan oleh basesearch.net. Jadi seperti itu overview-nya ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita bandingkan, selama ini kan kita menggunakan selain Scopus, selain seperti Elsevier, Scopus, kemudian kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan ProQuest gitu ya. Nah, Basesearch ini juga tidak kalah famous ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bandingkan dengan Google Scholar, misalnya kita mencari sebuah kata kunci di dalam research, anggap saja kita mencari tentang COVID-19 gitu ya. COVID-19 di dalam basesearch.net. Nah, kita bisa searching seperti ini. Di sini ada basic search atau advanced search juga ada. Kita coba yang basic search saja dulu. Kemudian kita bisa ketikkan kata kunci, kemudian kita search. Nah, ini kita coba bandingkan dulu ya sebelum kita masuk ke Open Knowledge Map. Nah, hasilnya kalau kita searching kita searching dari menggunakan basesearch.net, nah ini terdapat 290.610 artikel yang terrelasi berdasarkan additional word forms. Nah, ini juga ada pilihannya, ada multilingual search, artinya dalam proses hasil pencarian itu nanti semua bahasa yang berhubungan dengan COVID-19 itu akan terindeks. Kalau additional word form itu biasanya masuk yang intinya yang mana dokumen tersebut mengandung istilah atau mengandung kata yang sudah kita cari, maka dia akan melakukan proses indexing. Nah, yang sudah diindeks seluruh dokumen dari oleh basesearch.net ini adalah sebanyak ini gitu. Sedangkan yang relevan adalah sebanyak ini. Nah, itu untuk yang basesearch.net. Nah, sekarang kalau kita menggunakan Google Scholar, misalnya kita menggunakan Google Scholar
kemudian mencari kata kunci yang sama misalnya gitu ya. Nah, kalau kata kunci yang sama kita bandingkan, ya memang hasilnya hasil dari kata kunci yang dokumen yang dihasilkan oleh Google Scholar memang lebih banyak, karena Google itu memang Google Scholar adalah pengindeks terbesar, karena dia dia ini based on Google ya, dimana Google sampai saat ini masih menduduki peringkat pertama untuk search engine terbesar. Nah, ini 1.320 hasilnya, sedangkan base search adalah 290.610 ya. Namun menurut saya, meskipun tidak sebanyak Google Scholar, namun Google Scholar belum bisa melakukan proses pengelompokan atau pemetaan dari dokumen-dokumen yang ditemukan tersebut, sehingga tidak bisa melakukan atau menganalisis ini kira-kira mana yang belum dikerjakan, mana yang sudah dikerjakan. Sedangkan kalau basesearch.net itu di cover oleh Open Knowledge Map, di mana Open Knowledge Map ini bisa melakukan proses analisis tersebut berbasis teks yang sudah dilakukan, yang sudah dibangun oleh basesearch.net ini. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke Open Knowledge Map. Nah, misal kita ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan, anggap saja dalam dunia pendidikan, entah itu kita mendekati dengan background IT, atau mungkin kita dengan background pendidikan, atau mungkin dengan background yang lain. Sebenarnya kan bisa ya, artinya penelitian itu kan multidisipliner. Namun ketika kita mencari resource yang ada di sini, artinya topik yang ada di yang saat ini atau current yang ada saat ini, itu kita bisa langsung masuk ke topiknya. Jadi misalnya ini saya mencari sebuah topik gitu ya, yang berhubungan dengan misalnya pembelajaran di era COVID-19 misalnya ya. Nah, pembelajaran di era COVID-19. Nah, kita ingin mencari pembelajaran di era COVID-19 dalam penelitian-penelitian yang ada itu saat ini seperti apa. Yang sudah dilakukan itu apa, yang belum apa, atau mungkin yang belum selesai itu apa. Apakah ide ataupun topik yang akan kita teliti itu sudah ada yang mengerjakan atau belum, atau mungkin sudah dikerjakan tapi belum selesai. Kita tujuannya ingin tahu itu gitu. Maka kita bisa search ini berdasarkan based on topic. Lalu kita di sini ada pilihan, ini ada PubMed, ada base. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari dalam semua disiplin ilmu, maka kita pilih all disiplin. Kalau misalnya PubMed ini sudah berbeda lagi. Jadi kalau base ini berdasarkan dari basesearch.net, kalau PubMed berdasarkan dari database dari PubMed. Ini adalah life science. Ini bagi teman-teman yang berada di life science. Lalu kalau kita sudah memutuskan misalnya all disiplin, kita pada posisi ini, maka kita bisa lakukan refine your research. Nah, dalam refine your research ini ada pilihan, kalau kita klik di sini ada anytime, berarti semua dari seluruh waktu yang jurnal-jurnal yang atau artikel yang telah diindeks oleh base ini akan dimunculkan semua. Tapi kalau yang kita inginkan hanya 1 tahun yang lalu, ya kita bisa klik begini. Tapi kalau 1 bulan yang lalu, kita bisa klik yang ini, seperti itu. Nah, oke, kalau misalnya kita ingin mencari custom, kita bisa cari custom range, misalnya dari tahun berapa, bahkan di sini ada tahun dan bulannya, dan sampai tahun dan bulan dan tanggal berapa gitu ya. Oke, sekarang kita karena ini contoh, kita masuk saja yang last year. Misalnya refine your search untuk yang last year.
Kemudian most relevant ini ada most recent dan most relevant. Nah, most relevant ini yang semua artikel yang berhubungan, dan kalau most recent ini adalah yang paling baru begitu ya. Nah, kita pilih yang most relevant saja. Ini tergantung dari kebutuhan ya teman-teman ya. Kemudian one document types. Nah, di sini ada pilihan. Misalnya kita ingin pilih semuanya, mulai dari audio sampai dengan ini banyak pilihan ya, ada report, software, still, dan semuanya. Nah, kita bisa pilih select all. Tapi kalau misalnya kita hanya mencari jurnal, dari jurnal saja, kita hanya mencentang yang ini saja, jurnal, newspaper, artikel, gitu saja. Nah, ini based on kebutuhan kita. Nah, kalau ini kita sudah pilih, ini kan kita pilih high metadata quality. Ini high metadata quality ini, kalau kita klik begini, kalau kita klik high, berarti yang akan ditampilkan adalah artikel yang abstraknya memenuhi ini dengan minimum panjang dari kata adalah 300 karakter. Tapi kalau yang tidak, ya berarti kita bisa pilih yang low gitu ya. Oke, kita sekarang misalnya pilih yang high saja ya. Oke, setelah itu sudah ya. Kalau sudah, langsung kita klik go. Nah, ini kita bisa tunggu sekitar 20 menit atau kalau misalnya memang yang dicari itu banyak, biasanya nanti ada pengulangan lagi, tapi pengulangannya juga tidak lama. Nah, nanti pun juga akan diberi penjelasan kalau misalnya ternyata terdapat anggap saja tidak menemukan yang bisa dikelompok-kelompokkan, maka Open Knowledge Map akan memberikan informasi bahwa ini tidak bisa dilakukan karena mungkin not enough atau ketidakcukupan dari dokumen. Nah, ini kita bisa tunggu hasilnya. Nah, ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah hasil dari proses analisis yang dilakukan oleh Open Knowledge Map based on topik yang sudah kita cari di dalam pencarian tadi. Nah, ini adalah overview-nya. Nah, yang pertama yang perlu kita tahu adalah di dalam overview ini Open Knowledge Map memberikan informasi yang berkenaan dengan topik pembelajaran di era COVID-19 adalah 100 dokumen yang relevan, di mana 98 adalah open access. Nah, ini cukup banyak, sangat bagus ya kan. Dengan open access kita bisa explore terhadap 98 dokumen yang sudah dirujuk oleh Open Knowledge Map tersebut. Kemudian ini source base-nya mulai Januari 2020 sampai 1 Januari 2021. Nah, ini adalah dokumen type-nya. Biasanya dokumen type-nya itu berupa PDF, dan di sini diberikan mulai dari judul, kemudian linknya, kemudian abstraknya. Kalau misalnya dokumen tersebut open access, maka kita bisa langsung melihat ataupun mendownload dokumennya. Misalnya seperti ini, saya klik kanan ya. Saya ginikan. Nah, ini kan bisa langsung bisa dibaca begitu ya. Nah, ini memang tergantung dari akses internet ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung lakukan proses membaca sekaligus download karena open access. Jadi yang bertanda merah seperti ini itu open access ya. Kemudian kita bisa download seperti ini, klik begini langsung dia akan download. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan proses analisis di sini. Nah, misalnya pastinya kita sudah memiliki gambaran topik dulu kan. Gambaran topik yang akan kita lakukan apa. Nah, gambaran topik dari yang kita punya itu, nah kita bisa membandingkan di sini. Nah, topik kita apakah sudah dikerjakan oleh orang lain, kita bisa cek di sini. Nah, ini ada lingkaran-lingkaran ini.
lingkaran-lingkaran ini semakin besar, maka topik yang macam-macam artikel yang masuk ke topik ini adalah semakin banyak. Artinya semakin besar lingkaran, maka semakin banyak orang atau peneliti lain yang meneliti di domain ini. Misalnya lingkaran ini saya klik ya, saya klik. Nah, ini kan lingkaran yang ini adalah tentang aplikasi Discord, awal tentang berbasis internet. Nah, ini apa saja yang terkait dengan ini, artikel-artikel ini disajikan oleh Open Knowledge Map. Nah, ini semua open access. Kalau ada kunci-kunci yang terbuka ini adalah open access. Nah, ini misalnya aplikasi pembelajaran daring pada pelatihan Inggris, dan ini pelatihan penggunaan perangkat berbasis internet dan seterusnya. Nah, ini kita bisa cek. Intinya dengan lingkaran-lingkaran ini artinya domain-domain yang sudah dikerjakan oleh orang lain, bahkan mereka beririsan atau tidak, itu juga sudah ada di sini. Artinya kalau lingkaran ini beririsan, maka penelitian ini beririsan. Kalau tidak, berarti ini. Misalnya lingkaran yang ini dengan lingkaran yang bawahnya ini tidak beririsan, berarti ini topik yang benar-benar berbeda, namun masih pada topik besar yang sedang kita cari tadi. Nah, seperti itu. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Dengan Open Knowledge Map ini kita pastikan posisi research kita, posisi mungkin metode ataupun mungkin teknik atau mungkin kontribusi yang akan kita hasilkan itu apakah sudah dikerjakan orang lain di sini ataukah masih dalam proses. Mungkin ada, anggap saja misalnya dalam penelitian di sini terdapat satu artikel di mana artikel itu sebenarnya sejenis dengan topik kita, namun ternyata ada yang belum diselesaikan dalam topik ini. Nah, itu juga bisa menjadi gap bagi penelitian yang akan kita lakukan, bahwa dalam penelitian ini belum diselesaikan pada tahap ini, sehingga pada penelitian berikutnya akan dilakukan proses bla 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 dan seterusnya, seperti itu. Nah, mungkin ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Jika memang ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa langsung saja sharing semuanya di kolom komentar ini. Oke, untuk topik kali ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.